9. Asisten rasa pacar. Kevin betul-betul berada di ruang rawat inap rumah sakit tersebut. Hidungnya cedera akibat dari tonjokan Ellery. Ellery kini seperti terjebak dengan perbuatannya sendiri. Saat ini ia harus menemani Kevin karena diancam Kevin untuk tidak meninggalkannya. Dengan dalih akan dilaporkan ke polisi atas tindakan penganiayaan, serta Kevin mengancam akan membocorkan rahasia Ellery. Padahal Kevin hanya menggertaknya saja. Ia sungguh tidak tahu akan Ellery yang memiliki rahasia apapun. Namun, ternyata itu sebuah keuntungan untuk Kevin. Ia menyimpulkan mungkin Ellery betul-betul memiliki rahasia. Maka itu adalah senjata bagi Kevin saat ini. Ia tersenyum licik saat mengingat wajah Ellery yang memohon agar tidak membocorkan rahasianya. Dan anehnya lagi, Ellery tidak menanyakan rahasia apa yang Kevin ketahui. Lucu juga cewek satu ini, kekeh Kevin di dalam batinnya. Saat ia mengingat wajah polos Ellery yang mengiyakan apa saja perintahnya karena takut rahasianya dibocorkan, dan Kevin sendiri malah menertawai dirinya. Tidak tahu rahasia apa yang disimpan Ellery. Namun, lucunya ia justru mengancam Ellery. Ini yang bodoh aku atau dia? Mengapa aku mendadak bodoh saat berdekatan dengan gadis estetik model gini? Batin Kevin lagi. Entah detik mana yang membuat Kevin senang dan nyaman berada dekat Ellery. Setelah mereka saling berbenturan kepala dan dagunya, hingga menimbulkan sakit di rahang. Kevin sungguh tidak ingin berjauhan dengan Ellery. Padahal sebelumnya Kevin anti sekali didekati oleh siswi manapun. Termasuk Alexa, siswi terfamous di sekolah tersebut. Malam hari kamar VVIP tempat Kevin dirawat kedatangan banyak pengunjung. Mereka adalah Kevin the Gangs. Di Dengkot Marlin School yang sebetulnya mereka semua sudah lulus dari sekolah tersebut. Namun, karena mengikuti Kevin yang stay di sekolah tersebut karena menunggu jodohnya, maka mereka pun ikut stay. Dari surat wasiat sang nenek, jodoh Kevin akan datang ke sekolah tersebut sekitar 5 tahun lagi. Dan kini setelah Kevin lulus selama 4 tahun, Ellery sebagai jodoh yang telah dipersiapkan oleh nenek dan sang kakek. Ia justru datang lebih cepat dan Kevin belum tahu bahwa Ellery adalah orang yang ia tunggu selama ini. Karena Kevin berpikir gadis yang disebutkan dalam surat wasiat sang nenek adalah gadis yang lebih muda usianya dari dirinya. Hai Kevin, ujar serempak Kevin CS. Hai gengs, balas Kevin dengan sedikit meringis karena hidungnya yang sakit. Kala melihat para sahabatnya baru saja masuk ke dalam ruangan rawat inap tersebut. Hai, lo sih anak baru itu kan? Tanya Zaret yang melihat Ellery berdiri di dekat tempat tidur pasien. Ya, jawab Ellery dingin. Lo ngapain di sini? Tanya Andrew yang memang tidak paham apa yang terjadi dengan Kevin. Ellery lah yang penyebabnya. Tanya aja sama teman kalian ini. Ellery yang dari tadi diminta Kevin menyuapi anggur. Ia mendeli kesal. Karena salah satu dari teman Kevin bertanya-tanya padanya. Dia sekarang pesuruh gue. Ya anggap saja asisten dadakan. Jawab Kevin dengan tersenyum aneh ke arah Ellery. Menyebalkan. Ellery mendesis pelan dan menyuapi Kevin dengan kasar. Pelan dong, sayang, peki Kevin. Namun, terdengar nada menggoda dari Kevin. Sayang, kamu pikir nama aku si sayang? Protes Ellery tidak suka Kevin memanggilnya dengan sebutan sayang dan terdengar mesra. Bukan apa, pasalnya jantung Ellery mendadak berdebar. Kevin malah menyeringai. Wah Vin, asisten sampai lo panggil sayang. Berasa asisten rasa pacar.
goda Degan dengan mengedipkan sebelah matanya. Anggap saja seperti itu. Kelakar Kevin. Hei, jangan macam-macam kamu ya. Aku di sini juga terpaksa. Ellery menatap tajam Kevin dan lagi Kevin tertawa dengan gaya menyebalkan bagi Ellery. Tak berapa lama Nadila yang tadi keluar membeli pakaian untuk Ellery dan dirinya. Ia baru saja masuk ke dalam ruangan tersebut dan para sahabat Kevin terbelalak kagum. Nadila berubah lebih cantik saat berpakaian biasa, tanpa kacamata dan rambut dikuncir kuda. Aku tidak salah masuk ruangan kan? Batin Nadila. Karena tiba-tiba ruangan itu dipenuhi banyak orang, yaitu para sahabat Kevin yang belum semuanya ia kenal. Dil, cepat masuk. Mana pakaiannya? Aku sudah tidak tahan ingin ganti pakaian. Ellery meminta Nadila yang berdiri mematung di depan pintu untuk segera masuk ke dalam ruangan. Oh, iya El, ini pakaian kamu. Nadila berjalan cepat menghampiri Ellery dengan tanpa menghiraukan para sahabat Kevin yang masih memindai penampilannya. Ellery segera mengambil paper bag yang disodorkan oleh Nadila. Tuan, Marva yang terhormat, aku mau ganti pakaian dulu. Kalau Anda membutuhkan sesuatu, bisa memintanya pada Dila. Ellery langsung berjalan menuju ke arah kamar mandi ruangan tersebut. Tanpa menunggu jawaban dari Kevin dan Kevin hanya menganggukkan pelan. Entah mengapa setiap Ellery bicara kepadanya dengan nada yang pelan dan terdengar lembut, hatinya begitu berdebar dan menghangat. Zaret menghampiri Kevin dan Nadila masih berdiri di ujung tempat tidur dengan meremas jari-jari tangannya. Ia nampak canggung berada di tengah-tengah para lelaki tampan yang belum ia kenal. Vin, kok lo bisa masuk ruang inap? Bagaimana ceritanya? Yang kami tahu lo hanya diusir oleh Sensei, keluar dari kelas. Tapi kenapa pada akhirnya kami dapat kabar lo masuk rumah sakit? Tanyanya. Ya namanya juga musibah. Mana ada yang tahu sedetik gue sehat, sedetik kemudian gue sakit. Bisa saja beberapa detik kemudian gue mati. Itu semua tidak terlepas dari takdir dan rahasia Tuhan kan? Jawab Kevin dengan entengnya dan ia malah balik bertanya. Iya sih, ya tapi kan pasti ada penyebabnya. Kenapa lo bisa masuk rumah sakit? Tanya Zaret kembali. Hidung gue cedera. Kok bisa, Vin? Andrew menghampiri Kevin dan penasaran ingin ikut bertanya mengapa hidung Kevin bisa cedera. Bisalah. Ya tapi kenapa? Tanya Gana. Ditonjok asisten dadakan Kevin. Kali ini Degan yang membalas pertanyaan para sahabat Kevin. Hah? Kok bisa? Tanya Argy kemudian dengan rasa penasaran tinggi. Pasalnya mereka tidak percaya Ellery yang cantik itu bisa berbuat kasar terhadap Kevin. Kini kelima sahabat Kevin sudah merapat ke tempat tidurnya dan Kevin dikelilingi oleh mereka. Ya bisa, karena Kevin terlalu agresif saat memperdayanya. Kekeh Degan. Ia hanya ingin memanaskan suasana dengan menggosip. Yang semakin digosok semakin sip. Wow. Lo baru kenal cewek itu dan langsung nyosor, Vin. Gila aja seorang Kevin bisa tertarik sama cewek yang belum lama lo kenal. What? Pasti hot banget ya permainannya sampai lo kena bogem. Hot news nih, ujar Andrew dengan penuh kagum dan tawarnya. Hais, mana ada gue tertarik dengan dia. Jangan sembarangan kalian. Aku bukan cewek murahan yang mau dicemek-cemek sama dia, apalagi diberdaya. Ellery sudah duduk dengan anggungnya di atas sofa setelah ia berganti pakaian. Ketujuh laki-laki di dalam ruangan tersebut serempak menoleh. Mata mereka nampak melebar sempurna. Ellery nampak cantik dengan hanya mengenakan kaos putih, polos ketat menampakkan lekuk tubuh indahnya. Bagian atas dipadu padankan
dengan celana kulot warna dusty rose. Riasan wajah yang nampak natural dengan rambut digerai. Wah, Barbie bernyawa. Andrew terdengar mengagumi Ellery. Jangan dilihat, dia target gue, ucap Kevin pelan. Namun, kalimat sahabatnya mendengar perkataan Kevin oke. Keenam sahabat Kevin langsung menurut dan serempak berbalik badan membelakangi Ellery dan menghadap ke arah Kevin. Sedangkan Kevin sendiri masih menatap tajam Ellery yang kini duduk santai sembari mengaplikasikan serum pelembab untuk kulit tangan dan kakinya. Hei, kamu tidak memiliki baju lain? Tanya Kevin tiba-tiba. Ellery yang tengah menunduk terpaksa mendongakkan wajahnya dan melihat ke arah tempat Kevin berada yang kini saling berseberangan dengan sofa yang ia duduki. Kemudian Ellery terbalik memindai tubuhnya. Loh, memang kenapa dengan baju ini? Aku nyaman, jawab Ellery santai dengan kembali melanjutkan mengaplikasikan serum pelembab pada tangannya. Dia nggak ngerti apa ya? Si jago kedut-kedut begini, lihat dia pakai baju bak bungkus lemper itu. Belum lagi ini mata keranjang yang berenam udah memindai tubuhnya tadi. Pasti mereka merasakan hal yang sama dengan gue. Batin Kevin, Dil, sini. Kevin memanggil Nadila dan Nadila segera mendekat. Ada apa? Tanya Nadila. Tolong lo berikan jaket gue sama dia. Suruh dia pakai di sini dingin. Alasan Kevin. Tapi El, terlihat nyaman dengan pakaiannya sekarang. Tugas Nadila. Kevin menghela napas pelan. Ia tidak tahu lagi harus menutupi tubuh Ellery dengan cara apa. Oh iya, jam kunjungan sudah berakhir. Silakan kalian pulang. Pada akhirnya Kevin memiliki ide untuk mengusir kelima sahabatnya. Wey bro, mana ada jam kunjungan di sini? Ini kan kamar VVIP. Bebas dong, kita mau pulang kapan dan nginep juga boleh kan? Protes Degan. Iya, biasa juga kita sama-sama kan di rumah sakit. Kalau sedang sakit, Andrew ikut bicara. Kita yang nemenin kan sampai berhari-hari juga. Ernest nampak tak terima diusir Kevin. Sekarang lebih baik kalian pulang deh. Nyokap gue mau kesini. Ini lagi di jalan, ucap Kevin lagi. Ya elah Vin, kita sudah terbiasa bertemu nyokap lo. Malah kita sudah terbiasa kan makan, ngobrol bersama dengan nyokap dan bokap lo. Gareth kini yang bicara. Pokoknya kalian pulang sana. Gue kali ini pingin memiliki privasi dengan nyokap gue. Ulang Kevin meminta para sahabatnya pulang. Kalau kita pulang dia juga harus pulang dong. Tunjuk-tunjuk argi pada Ellery dan juga Nadila. Lain cerita, kedua perempuan ini sekarang jadi asisten gue. Sana kalian pulang. Sungguh Kevin tidak rela para sahabatnya lebih lama berada di sana. Hanya karena ia takut mereka melihat teluk tubuh Ellery. Ada rasa tidak suka di dalam hatinya. Di saat bersamaan, saat mereka sedang bergaduh ketika para sahabat Kevin mempertahankan diri ingin tetap menemani Kevin, dan Kevin justru mengusir mereka. Terdengar ketukan di arah pintu luar. Tak berapa lama masuklah seorang wanita paruh baya yang nampak masih cantik. Dia adalah ibunya Kevin. Kevin sayang, ucap ibunya Kevin. Namun, atensinya teralihkan terhadap Ellery yang masih duduk santai di sofa dan kini sedang men-scroll layar ponselnya. Oh, ada calon menantu toh? Ya ampun Kevin, mengapa tadi tidak mengatakannya? Cantik sekali kamu sayang. Ibunya Kevin berbelok arah dan kini ia menghampiri Ellery yang nampak terkejut. Kevin pun sama, ia hanya mampu menganga, tak percaya akan tebakan sang ibu kepada Ellery.